and then Pomodoro for 25 minutes ya. After sleep agak mending ya, maksudnya waras dikit gitu. Kalau tadi apa-apa lupa. Alhamdulillah. Oke. So, our progress last time kita membuat sebuah attendance record for model ya. Ini model untuk kira-kira nanti untuk penyimpanan datanya apa aja sih parameter-parameter yang akan disimpan gitu ya. ID gitu kan, ID attendance, kemudian user ID, kemudian check in time, kemudian check out time, date, location, notes, check in photo path, dan juga check out photo path. Ini semua sudah kita buat dan sudah kita atur agar dikonversi menjadi format JSON. Kenapa? Alasannya kenapa harus kita ubah dulu menjadi format JSON? Oke, agar bisa dibaca oleh database karena database hanya bisa membaca dokumen yang berformat JSON ya. Jadi kita harus mengonversi nih. Kita punya ID parameter gitu kan. Kita buat JSON-nya itu JSON string menjadi ID gitu kan ya. Dan lain sebagainya sampai parameter yang terakhir. Kemudian di sini juga kita udah memperjelas gitu kan, nanti ketika jadi JSON itu tuh pasangannya key dan value-nya apa aja gitu kan. Jadi ID nanti ngambil dari ID, user ID ngambil dari user ID, dan lain sebagainya. Kemudian untuk duration ini untuk total hours. Kalau tadi kita bisa lihat user itu tuh check in gitu kan, misalkan jam 7, kemudian check out jam 7 lagi. Nanti dia ada nanti dia akan ada akumulasi terkait berapa lama sih dia antara jam check in dan check out, selisihnya tuh berapa lama. Makanya kita sudah hitung di sini memanggil method difference dengan memanggil dua kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan check out time-nya tidak ada, artinya user tersebut tidak check out di hari itu, ya enggak? Kenapa? Karena hari esoknya itu udah reset, ya enggak? Jadi hari esoknya ketika user buka aplikasi dia bukan check out lagi tuh, tapi check in untuk hari esok gitu ya. Jadi otomatis udah reset. Jadi dia di hari itu tidak ada check out gitu ya. Kalau tidak ada berarti kita tidak melakukan apapun gitu kan, nol. Tapi kalau ada, kita ada melakukan perhitungan. Makanya kita memanggil method difference untuk menghitung kira-kira selisih dari check in time dan juga check out time berapa lama. Udah ya. Dari sini ada yang ingin tanyakan dulu? Ada? Belum ada. Oke. Kita lanjut tadi yang bagian merah itu kita ada di Firestore Service. Ingat-ingat ya. Ketika kita membuat project dan kita koneksikan Firebase di dalamnya, kita harus sadar gitu ya. Kalau misalkan kita harus membuat service untuk setiap service yang kita ambil dari Firebase. Kita punya 3 service, ya enggak? Makanya di sini kita punya 3 file services gitu kan. Pertama ada auth, ada Firestore, dan juga storage gitu kan. Ini semua untuk mengatur, kita ini untuk authentication, untuk kenalan, untuk menyimpan data user, kita harus kenalan dulu sama Firebase. Makanya kita bikin services, ya enggak? Sebagai jembatan antara klien dan database atau servernya bisa dibilang ya. Sama, ini konsepnya sebenarnya sama di SQL2 juga, tapi bedanya untuk SQL2 kita kan udah tinggal pakai aja, ya enggak? Dan kita cuma nge-get aja lagi, ya enggak? Tapi kalau di sini kita bikin database sendiri gitu kan, pakai third party yaitu Firebase. Kemudian kita atur, kita mau nyimpen apa aja, pakai service apa aja. Makanya kita service-nya menyesuaikan dengan service yang digunakan. Sip. Terakhir tadi bagian Firebase service gitu kan. Masih merah Firestore-nya gitu ya. Silakan dibuka. Udah? Oke. Return-nya kita hapus ya. Return-nya yang string itu kita hapus, kemudian kita ganti menjadi Firestore ya. Kita enter. Kita tab 2 kali. 1, 2. Kemudian yang pertama, collection yang kita buat kemarin apa aja? Jadi ini untuk penyimpanannya teman-teman. Kalau tadi perbedaan antara Firestore dan juga real time database apa? Oke. Image aja, betul. Jadi untuk Firestore tuh untuk semuanya. Jadi kalau misalkan Mistia bisa ngeliatin di sini, kita buka Firestore database, kita sudah membuat sebuah collection. Collection itu apanya sih? Di indexes kemarin. Kita buat namanya attendance. Ya enggak? Collection ID ini nama tabel.
Terus di sini ada fields indexes atau fields index gitu kan. Apaan tuh? Apa? Firestore itu untuk menyimpan semuanya dari mulai user ID, kemudian check-in time dan lain sebagainya, semua data yang ada di aplikasi itu kesimpan di Firestore. Tapi kalau database real time fungsinya untuk yang berkaitan dengan gambar doang. Tuh ya. Nah, kemudian kita lihat di Firestore database, kita waktu itu pernah bikin indexes, teman-teman. Indexes itu tuh terkait dalamnya ada collection ID. Collection ID ini adalah tabelnya. Di sini kemarin kita bikin collection ID namanya attendance. Berarti nama tabelnya adalah attendance. Kemudian tabel attendance punya kolom buat nyimpen data. Yang pertama kolom user ID, yang kedua check-in time. Untuk name ini dia auto generate. Makanya kemarin kita kan bikin name ya. Tapi dia ada dua gitu karena harusnya dia auto generate tapi kita bikin, nggak apa-apa gitu ya, karena dia kayaknya nggak bisa bisa di delete ya, bisa di delete kayaknya biar aman ya. Silakan yang kemarin ada dicek dulu, silakan buka untuk Firestore database-nya. Udah dicek, nama kalian ada dua nggak, double kayak gini nih. Nah, nama gitu ada dua. Kalau ada dua, kita hapus aja. Jadi kita bikin baru. Kalau yang nggak usah, kemarin kan Kuan one on one ya sama Mistia ya. Itu name-nya kita enggak, tapi dia udah auto generate, itu berarti aman. Delete aja ya. Delete, kemudian kita bikin baru. Create index. Ya, delete aja. Kemudian create index, udah. Kemudian namanya adalah attendance, jangan sampai typo ya, attendance. Kemudian kolom pertama itu kita ada apa, Kuan? Coba tolong didikte untuk field pertama. User underscore ID, ascending atau descending? Itu yang kalau naik ke atas? Ascending. Ya. Ascending ya. Yang kedua? Check underscore in underscore time, dia descending. Oke, udah itu aja ya. Oke, pastikan di sini query scopes-nya adalah collection bukan collection group ya. Kalau sudah, kita create, bismillah. Nah, dia kan yang terbuat dua, tapi dia sedang building. Nanti kita lihat aja, nanti akan ada satu field yang tergenerate yaitu underscore name. Kita lihat. Oke. Udah. Nih, punya Mistia udah tergenerate nih name, padahal dia masih building. Punya Zo juga tuh udah kelihatan. Punyanya Asya udah juga kelihatan. Punyanya Diva juga udah. Kita tunggu sampai enable statusnya. Nah, nanti untuk di Firestore service-nya kita akan kenalkan si collection ini, karena kan untuk menyimpan datanya kita di tabel ini, ya nggak? Jadi kita kenalkan plus nama kolomnya atau nama fieldnya di sini. Udah, sambil nunggu gak apa-apa, nanti juga enable sendiri. Kita geser ke codingannya. Pertama kita kenali nama collection. Collection kita namanya attendance ya, jangan sampai typo ya. Attendance. Oke, kemudian enter lagi di mana gitu kan, where. Nanti nyimpennya tuh pertama di mana sih? User underscore ID. Di mana user ID ini nanti sama. Kalau sama itu bahasa Inggrisnya apa? Same. Kalau misalkan sebanding, is equal to. Jadi nanti user ID akan disimpan kepada user ID gitu. Jadi is equal itu tuh sama gitu kan. Kemudian akan diorder sebagai si check-in time. Check-in time order by apa di sini? Descending. Kita kasih tahu kalau misalkan nanti
order by, kemudian fieldnya namanya check underscore in underscore time ya, koma descending true karena dia descending ya. Kemudian terakhir kita ambil datanya snapshots ya. Kemudian kita jadikan semua menjadi tipe data map. Nah, kita convert dari snapshot. Ini kita membuat sebuah function ya, anonymous function seperti ini. Nah, dah. Kemudian kita return menjadi dokumen. Return snapshots to dokumen. Docs gitu ya. Oke, docs ya, bukan dokumen. Kemudian enter lagi, tab sekali, 2 kali. Nah, kemudian kita kasih tahu nanti yang dijadiin map itu apa aja. Dari map kan, kalau JSON kan map tipe datanya, ya nggak? Menjadi list. Jadi kita akan konversi snapshot dari map menjadi list. Jadi di sini kita bikin function juga anonymous. Dia kita kasih doc ya untuk parameternya, kemudian kasih arrow function. Kita ngambil dari mana mapnya? Dari attendance record, karena di sini kita memiliki konversi JSON-nya, ya nggak? Tadi kita sudah mengonversi JSON-nya itu melalui kelas attendance record, makanya di sini kita panggil ya. Kemudian ya sisakan seperti ini, attendance record sudah. Nih, sudah sukses. Sudah sukses belum teman-teman? Hah? Attendance recordnya biru? Ntar coba dilihat ya. Kalau misalkan dia nggak bermasalah, kalau hijau tuh kelas gitu ya. Kalau biru tuh lebih ke function. Coba ntar mesti lihat. Udah? Oke. From JSON to list. Jadi kita mengonversi from JSON to list. Jadi dot from JSON kayak gitu ya. Kita kasih kurung tutup. Kurung tutup udah? Kayak gini. Di dalam kurung tutup kita kasih kurung kurawal. Kayak gini. Udah? Kemarin kalau mendefinisikan semua list pakai apa? Spread operator, ingat spread operator? Ya, titik 3. Jadi ini kita mau manggil semua dokumen. Jadi kita titik 3 juga. 1, 2, 3. Panggil docnya. Kayak gini, udah? Data, sudah? Udah? Koma, spasi. Terus kita panggil dokumennya berdasarkan ID. Makanya kita panggil key ID-nya. String ID. Kayak gini ya. Kemudian titik 2 ngambilnya doc.id. Nah, dah. Ini from JSON nih kayak gini nih, ribet emang. Tulisnya gampang banget, tinggal di enter aja. Dot tulis, udah. Kayak gitu doang. Ya, yang ribet emang pas kita baca ininya nih. Baca from JSON-nya ribet. Karena kita harus ngasih tahu, oh kita manggil dari semua data nih. Kemudian kita akan manggil berdasarkan ID-nya. Kemudian nanti kita jadikan sebagai list. Udah. Ini untuk nge-get attendance records for user. Ya, ini ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi kalau misalkan mau tahu lebih jauh gitu kan. Ini kenapa sendirian nih? Titik koma, kasian banget. Sini aja. Tek. Dah, ini untuk nge-get-nya. Coba kita tengok bentar, udah sukses. Oh, udah enable ya. Sudah punya kalian juga Firebase-nya? Sip, mantap, is the best. Oke, setelah yang ping, itu tadi function untuk nge-get attendance record-nya sudah. Kedua, kita akan mengambil today's attendance record. Jadi sama-sama nge-get, cuma dia khusus on hari yang sedang berjalan, gitu ya. Kita kasih komentar dulu. Jadi get today's attendance record. Ini juga sama, real time stream ya. Sudah? Oke.
Oke. Sip. Sama-sama menggunakan stream. Ya, kemudian di sini kita manggil dari attendance record ya. Kemudian dia nullable ya, teman-teman. Jangan lupa dikasih nullable setelah attendance record ya. Jadi kalau ada untuk hari ini ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu kan ya. Makanya kita kasih nullable biar aman. Kita kasih function get today record stream ya. Kita punya satu parameter yang bertipe data string namanya user ID. Jadi akan mengambil berdasarkan user ID. Kita kasih kurung perawal karena ada sebuah function. Ya, kita akan membuat 3 variabel yang semuanya bersifat final. Final ya, now. Jadi kita nge-get dulu hari ini tuh hari apa gitu kan ya. Kita panggil dari datetime dot now. Sip. Datetime dot now. Nah, udah. Kemudian untuk yang kedua, final start of day-nya. Kira-kira mau mulai dari mananya nih? Ya, apakah kita dari tahun dulu, bulan dulu, day dulu atau gimana? Ya, jadi kita di sini start of day ya. Kemudian di sini datetime kemudian kita kasih now dot year, kemudian now dot month, the last is now dot day. Jadi kita ngambil 3 komponen dalam waktu ya, yaitu tahun, bulan, dan juga hari. Kemudian final end of day, ada mulai ada akhir. Kita panggil dari start of day ya, kemudian tambahin ya, kita add duration sehari aja karena kita mau ngambil sehari doang kurun waktunya gitu ya. Jadi add duration di sini days 1. Jadi kita cuma mau ngambil rekapan selama 1 hari aja yang aktif gitu kan. Nah, kemudian kita nge-return lagi. Jadi kita nyari data dari database, nyari-nyari nih kira-kira yang pas untuk mengambil data rekapan 1 hari gitu ya. Otomatis kita ngambilnya dari database dong, orang tempat penyimpanan kita database, ya nggak? Jadi kita return, kemudian Firestore, di enter 1, 2, di tab. Dah. Kita kasih collection name-nya, namanya attendance, jangan sampai typo. Attendance jangan sampai typo ya. Di mana sih gitu kan, where? Fieldnya di mana? Kita nyarinya dulu pertama berdasarkan user ID file, user underscore ID ya kan. Dan user ID itu is equal, bisa dicari menggunakan parameter user ID gitu kan. Enter lagi, order by, check in time, descending, check underscore in underscore time, descending is true karena dia emang descending gitu ya. Kemudian kita set limitnya 10 data. Dah. Kemudian snapshot karena kita mau ambil data, kemudian dot map. Dah, convertnya kita bikin sebuah function anonymous ya dengan parameter snapshot. Pakai kurung perawal. Sip. Udah. Jadi nanti kita akan ada filtrasi gitu ya untuk mengambil data hari ini gitu. Emang kita belum ada, tapi itu bisa ditambahin. Jadi filter today's record on client side, berarti kan di
di UI ya, di handphone bukan di database untuk filtrasinya gitu kan. Udah? Nah, untuk filtrasi kita pakai yang namanya looping for. Pernah pakai for? For each gitu kan. For kita bikin seperti ini. Untuk kondisinya ini yang default dikasih kayak gini, tapi kita hapus saja karena kondisi kita bukan aritmatik. Udah? Untuk variabel yang ada di dokumen gitu kan, var yang ada di dokumen in snapshot dot docs kayak gini ya, kita akan nyari nih gitu kan. Kita bikin satu variabel final namanya data, kita ngambil doc dot data. Ini pertama. Udah. Kemudian nanti kita akan mencari timestampnya yang hari ini gitu kan. Jadi kita akan memanggil datetime gitu kan. Enter dulu, kita bikin variabel final berdasarkan check in time. Nanti kita cari kayak gini. Sudah? Check in time of course kita manggilnya pasti dari date time. Date time ya. Di sini kita parsing karena date time kan integer ya. Sedangkan kita mah butuhnya string. Parse gitu kan. Kemudian yang diparse adalah data kayak gini ya. Kita cari berdasarkan check in time. Check in time. Gini. Sebagai string. Dah. Ini untuk dua variabelnya. Yap. Apa? Yang ini? Ini udah dibuat. Cep. Apa? Diapain? Kurang. Dah. Sudah? Ada yang masih ketinggalan? Ada yang masih ketinggalan? Atau udah? Oke, kita bikin kondisi. Silakan setelah dari ini di enter 2 kali. Kita bikin sebuah kondisi if tanpa else. Jadi kita akan masukin kondisinya ya. Jadi kita kan mau ngefilter, mau cuma ngambil data recording buat attendance tuh cuman untuk hari itu aja gitu. Jadi kita nanti untuk kondisinya kita ngasih tahu tuh ya. Kalau misalkan kita lagi nyari nih data untuk attendance cuman untuk hari Senin tanggal 17 misalkan. Jadi kita nyari dari jam 00.00 ya kan sampai jam 23.59. Intinya satu hari gitu kan. Jadi untuk kondisinya kita bisa buat seperti ini. Check in time itu kan is after start of day jam 00.00 dan check in time is before sebelum end of day berarti jam 23.59. End of day kita akan melakukan action apa ya, kita akan nge-return attendance record ya. Kita manggil berdasarkan ID-nya agar dia muncul nih. Oh, setelah ngefilter mau ngambil attendance record untuk hari Senin, dia muncul datanya gitu. Attendance record ya. Dot from JSON seperti ini. Kasih kurung awal karena kita mau ngasih tahu datanya dari mana gitu kan. Untuk mengambil semua data titik 3 1 2 3 data gitu ya. Kemudian kita akan mencari berdasarkan ID-nya, makanya kita masukin ID kemudian doc.id. Udah, ini untuk filtrasi. Dah. Oke.
Ini kalau misalkan ada datanya. Kalau nggak ada data dalam hari tersebut, kita akan nge-return 0 aja. Jadi setelah yang pink kita return 0. Sip. Dah, itu dulu. Sudah? Nih. Yap. Apa? Kok bisa? Coba sini. Attendance recordnya nggak hijau. Dari dulu. Dari tadi. Dari dulu nggak tuh? Emang kita sejak kapan, Miss? Yep. Alright. Karena ini harusnya di dalam. Jadi ini harusnya di dalam nih, si attendance record itu dalam list. Jadi dia satu generic. Jadi generic di dalam generic. Nah, baru untuk yang ini ini di dalam sini. Fungsinya tuh dalam sini. Tuh. Ini kenapa? Map. Kurang satu. Dok, bukan docs ya. Nah, dah. Dah.
Dah. Lanjut. Ada error lagi? Tidak. Masih kuat atau udah capek? Masih kuat atau udah capek? Nanti kita add kelas jam berapa? Abis Isya ya? Gak ada yang add kelas lain? Apa? Apa nih? Apa nih? Apa? Hah? Iya. Kenapa? English ya? After Isya. Terus gimana ya? Kalau sore nggak bisa kan? Iya, kalau kayaknya sore. Terus abis maghrib kalian buka puasa. Pelangi, Yasmin, and Lala podcast. Atau nggak apa-apa tanpa mereka bertiga. Kompor meleduk banget, kompor meleduk. Yaudah nih, slapping. Kita tadi oke, get today record stream. Oke, ini terakhir ya. Ini function terakhir yang kita buat. Next, ada lagi coy. Besok kan? Hah? Besok kan? Enggak lah hari ini. Kocak. Udah ya, jadi setelah yang pink, enter 2 kali. Enter 2 kali dah. Udah. Get today's attendance record. Kalau yang tadi real time, kalau yang ini one time fetch. Bedanya apa? Bedanya adalah di mana dia dipanggil. Kalau one time fetch dia cuma sekali aja dipanggil. Tapi kalau misalkan real time dia dipanggil terus. Ya. Feature generic attendance record. No label here. Get today. Kalian kalau disuruh bikin function yang basic udah pede belum? Pede ya? String user ID asynchronous proses, kasih kuku kurung kurawal, final today, date time now, sama aja kurlep ya. Jadi kita paste aja nih, paste dari sini, copy paste karena dia sama. Start of day sama ini ya, dari var ininya nih, dari now sampai sini di copy aja. Udah copy, kemudian kita taruh di sini. Jadi ini dihapus aja. Is it raining outside? Sip. Nah, tapi ininya diganti today. Now-nya diganti today. Udah. Kemudian start of day, date time today. Ini now ini diganti today. Itu doang yang ganti. Yep. Today. Dari now aja. Kenapa? Yang now aja. Yep. Kemudian end of day, start of day, add duration days 1 sama ya. Jadi yang diubah pertama tadi final now jadi final today, kemudian di sini yang now diganti jadi today. Udah? Oke. Di enter 1 2 kali. Kita bikin satu variable final ya. Kemudian namanya query snapshot. Key-nya kecil karena di variable. Query snapshot ya.
wait Firestore, enter. Karena dia sama where-nya, kita copy dari sini nih, dari collection sama user ID, dua doang sih. Copy aja tapi nggak apa-apa. Udah? Yang lain udah? Di enter, tab 1 2 kali tab, di paste. Dah. Collection, attendance, kemudian where user ID is equal to user ID, ya. Kemudian kita enter lagi, where lagi 3 kali. Ya. Fieldnya date. Kita udah ngambil dari date-nya. Ya. Is greater than or equal to. Ambil dari timestamp from date, kita ambil dari from date, date-nya adalah start of day. Dah. Ctrl C Ctrl V karena dia sama where date juga, tapi ini is less than. Sudah? Sini. Terus from date-nya dia jadi end of day. End of day. Sip, di save. Kemudian di sini kita enter sekali lagi .get. Dah. Terus kita kasih kondisi kalau misalkan query snapshotnya kosong, kita ngapain? Jadi di enter 2 kali, kemudian dihapus 1 kali. If query snapshot kosong, query snapshot dot docs is empty, ya, kita return null, gak ngelakuin apa-apa, return null. Dah. Terakhir return attendance record. Ada nggak sih kosongan? Oh, ada. Attendance record dot from JSON, ya. Kita ngambil semua datanya pakai kurung kurawal karena semua kita ambil pakai spread operator 1 2 3 titik. Kita ngambil dari query snapshot, ya kan. Kemudian doc dot first, kita ngambil dari data yang pertama banget jadi first, ya. Kemudian first data kita ngambilnya berdasarkan ID, jadi kita panggil ID-nya, dia equal to query snapshot dot docs dot first dot ID. Dah. Dah nih deh. Tuh. Dah. Apanya error? Get to the record stream aku. Coba lihat. Mau ke situ. Ya, ini di save aja dulu. Tapi ini masih ada ada 2 lagi sih. 3 di file ini. Ya, kurang lebih ada 80-an. 80-an line of code. 87 Apa? 87 apa 88? Ya. Ini. Masih gantung banget nih. Ini progresnya gantung banget ini. Apa 14.30 lanjut aja dikit. Tapi kan stres banget ya, kasihan tau. Kayak membludak gitu. Apa? Kenapa? Udah ada katanya. Udah ada tuh. Gak pakai stream ini mah. Tuh. Karena udah ada. Thank
Ya, get F ya. Belum, karena belum selesai. Udah. Mm-mm. Udah, oke. Gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Pegel. Ya pasti. Pakai kacamata, ge. Ya udah, berarti untuk hari ini gimana nih? Gak ada waktu ya buat kelas ya? Apa? Gak ada waktu. Mungkin Jumat besok harus selesai. Karena ini dikit lagi beneran. Tinggal ngerjain UI buat home dan juga record. Bukan record tapi history. Udah itu doang. Cepet. Open di cafe. Kok bisa? Oh pasti kalian dari grup underground ya? Makanya tahu ya. Oke. Nih ya. To-do-nya adalah tinggal ya. Attendance card kita bikin nanti di home, ada beberapa widgets. Gitu deh intinya. Tinggal dikit lagi kok. Percaya deh. Hari ini berarti nggak ada kelas nih. Kalau podcast biasanya sampai jam berapa? Oh iya. After Isya. It's only 10 minutes guys if they are next. 5 10. No one say. Itu mana to speak? Ya baru kepala. Oke. Kalau abis Isya at class gimana? Bisa? Tungguin bentar paling. Tapi kita harus standby aja di sini. Laptopnya berarti tapi takut mati listrik ya, takut ya. Udah taruh sana aja nggak apa deh. Takut bocor juga kalau hujan, jadi yaudah nggak apa, nanti laptopnya diberesin. Tapi nanti kayak semalam lagi ya, after Isya itu langsung ke sini, oke? Oke. Capek? Ya nggak apa-apa. Berarti belajarnya kerasa, ngodingnya kerasa kalau capek. Ya, insya Allah semua lelah yang kalian hadapi saat ini itu bisa menjadi lillah, masya Allah. Itu sempat viral tuh, semoga lelahmu menjadi lillah. Kalian pernah denger gak? Dulu banget ya, itu zaman dulu. Tonton berapa kali? Ya udah kalau kayak gitu, ini kita sampai 13.45 aja karena next ada English, masih butuh JP juga, miss dulu. Jadi nggak bisa ngambil full. Jadi thank you so much for today. Pusing-pusingnya silakan nanti dihilangin pas mandi ya, keramas biar pusingnya hilang ya. Nanti mandi di kamar mandi mana? Iya, tadi pagi Bistia yang punya wilayah ada kan, biasalah masih jam-jam berapa sih, jam 5-an ya tadi, Enggak tahu sih Miss. jam 5 kayaknya. Nah itu kan biasanya emang pakai punya anak-anak tuh, karena kan pada holako ya. Nah, karena dibolehin sama Zafan kan, tapi sebelum anak-anak selesai lakoh gitu kan. Ya udah, terus tadi pagi kamar mandi di bawah itu yang nomor 1 siapa gitu deh. Miss Diva. Masih lama nggak gitu ya? Masih lama. Yang nomor 2 siapa? Nail. Oh, yang punya wilayah nih. Ternyata yang punya wilayah. Ya udahlah. Ya gitu deh. Ya udah, thank you so much for today everyone. Sama ya, Mistia juga kerasa burnoutnya, jadi sama-sama capek tadi, makanya tidur siangnya kayaknya nyenyak banget nih Mistia. Kalian tidur gak? Enggak. Lah kok bisa gak? Ngobrol ya pasti ngerumpi ya. Makan Miss. Ya udah Mistia mah makannya habis bangun tidur sih. Ya udah, thank you so much for today. Let's close our session by reciting hamdalah and kafaratul majlis.